Halo semua, tahukah kamu apa itu kelahiran prematur? Kelahiran prematur adalah kondisi pada bayi yang lahir kurang bulan dari usia kelahiran yang seharusnya. Bayi dikatakan prematur jika persalinan terjadi antara usia kehamilan 20 hingga 37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir pada siklus 28 hari dengan berat badan bayi kurang dari 2.500 gram. Prevalensi kelahiran prematur berdasarkan data Depkes RI tahun 2012 adalah angka kejadian bayi prematur di Indonesia berkisar 9-30% dari 1.000 angka kelahiran bayi baru lahir. Sedangkan berdasarkan data WHO tahun 2017, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia. Berikut merupakan tanda dan gejala kelahiran prematur, meliputi nyeri perut intermiten, cairan dan lendir vagina yang encer, ketuban pecah dini, dan pendarahan dengan atau tanpa kram. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dan faktor resiko. Berikut ini merupakan berbagai faktor penyebab dan resiko yang dapat meningkatkan terjadinya persalinan prematur. Faktor yang pertama adalah usia ibu. Usia ibu hamil yang disarankan adalah 20-35 tahun karena pada rentang usia ini keamanan reproduksi relatif lebih mudah dipelihara dan sudah matang. Faktor yang kedua adalah paritas. Paritas menjadi salah satu faktor tinggi terjadinya kelahiran prematur. Hal ini karena terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan persalinan preterm. Salah satunya menyatakan bahwa wanita dengan paritas lebih dari 3 kali mempunyai resiko 0,56 kali lebih besar untuk terjadinya persalinan preterm. Faktor yang ketiga adalah riwayat persalinan preterm sebelumnya. Ini merupakan faktor resiko paling penting yang berkaitan dengan kelahiran prematur. Salah satu studi menemukan bahwa hal ini terjadi karena wanita dengan riwayat kelahiran prematur sebelumnya umumnya mengalami kecemasan. Kecemasan berhubungan dengan stres yang akan menyebabkan aktivasi dini dari HPA aksis, lalu akan diproduksi beberapa hormon yang dapat memicu terjadinya kelahiran prematur. Faktor yang keempat adalah kehamilan kembar. Kejadian kelahiran prematur pada kehamilan ganda 6 kali lipat dan pada kehamilan triplet 10 kali lipat. Kehamilan multiple seringkali dikaitkan dengan keadaan overdetensi dari uterus yang merupakan salah satu dari 4 jalur patofisiologi persalinan prematur dan hal ini dapat menyebabkan persalinan prematur spontan. Faktor yang kelima adalah ketuban pecah dini. Kejadian ketuban pecah dini pada persalinan prematur dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti infeksi yang menjalar dari vagina. Apabila hal ini dihubungkan dengan proses patogenik yang dapat menimbulkan persalinan preterm, maka infeksi mikroorganisme akan memproduksi sitokin proinflamasi yang akan merangsang diproduksinya prostaglandin sehingga memicu persalinan lebih awal. Keenam adalah preeklamsia. Preeklamsia merupakan kondisi ibu memiliki tekanan darah 140/90 setelah kehamilan 20 minggu disertai dengan protein urea lebih dari 30 mg per 24 jam. Preeklamsia terjadi pada 5% kehamilan dan lebih sering ditemukan pada kehamilan pertama serta pada wanita yang sebelumnya menderita tekanan darah tinggi atau penyakit pembuluh darah. Bayi yang dilahirkan dari ibu preeklamsia beresiko 4-5 kali lebih rentan terhadap kelainan segera setelah dilahirkan. Faktor ketujuh adalah plasenta previa. Plasenta previa termasuk dalam kategori beresiko tinggi dalam persalinan karena akan menimbulkan masalah plasenta yang letaknya abnormal sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Plasenta yang letaknya abnormal akan menyebabkan rangsangan koagulum darah pada serviks. Apabila banyak plasenta yang lepas, maka kadar progesteron akan menurun sehingga dapat merangsang terjadinya kontraksi. Apabila terjadi pendarahan yang banyak dan dapat membahayakan keadaan ibu dan janin, maka persalinan tidak dapat dihindarkan walaupun umur kehamilan belum cukup bulan. Adalah anemia.
Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu faktor resiko persalinan prematur. Anemia dapat membawa dampak negatif pada bayi, seperti gangguan dan hambatan pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel otak. Selain itu, menyebabkan kurangnya oksigen yang dibawa atau ditransfer ke sel tubuh maupun ke sel otak. Selanjutnya, ada resiko komplikasi yang meliputi resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang. Resiko jangka pendek sangat bergantung pada usia kehamilan. Semakin bertambah usia kehamilan, maka semakin sedikit komplikasinya. Beberapa komplikasi jangka pendek yang dapat terjadi yaitu hipertemia 37,5 derajat Celcius, gangguan pernapasan, gangguan mata bawaan pada bayi prematur yang bisa sembuh seiring bertambah usia atau bahkan menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan, dan gangguan jantung. Pada risiko jangka panjang, kemungkinan untuk masuk rumah sakit lebih dari 3 kali lipat antara usia 9 bulan sampai 5 tahun. Kemudian, terjadi gangguan fungsi otak. Gangguan yang lebih sering terjadi pada bayi prematur seperti gangguan kemampuan kognitif, gangguan motorik termasuk motorik halus maupun kasar, cacat pendengaran dan penglihatan, dan masalah tingkah laku dan psikologi. Kemudian, dapat juga terjadi gangguan ginjal dan gangguan tumbuh kembang. Bayi yang lahir rendah dengan berat lahir antara 1.500 sampai 2.499 gram beresiko mengalami kondisi kronik, misalnya gangguan perkembangan otak, lumpuh otak, anak kesulitan belajar, dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Sedangkan pada bayi yang lahir very atau extremely preterm beresiko untuk mengalami gangguan fungsi paru yang berakibat meningkatnya resiko asma. Berikut ini merupakan penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan bantuan pernapasan seperti tindakan resusitasi. Yang kedua, mengatur suhu lingkungan agar bayi tetap hangat. Yang ketiga, pemberian minum atau cairan sejak bayi berumur 3 jam setelah lahir. Dan yang keempat yaitu pemberian tindakan aseptik dan antiseptik yang baik untuk menghindari terjadinya infeksi. Nah, selain itu dapat juga dilakukan tindakan pencegahan. Berikut ini merupakan tindakan pencegahan kelahiran prematur yang dapat dilakukan. Tindakan pertama yaitu memperhatikan usia kehamilan. Usia hamil yang ideal yaitu di atas 20 tahun dengan selalu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan menghindari jarak kehamilan yang kurang dari 6 bulan. Pencegahan kedua yaitu memperhatikan kehidupan pribadi, yaitu kita perlu menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penganiayaan fisik, dan infeksi menular seksual. Pencegahan yang ketiga yaitu memperhatikan kehidupan sosial. Kita perlu berupaya untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Pencegahan yang keempat yaitu memperhatikan aktivitas fisik. Kita perlu menghindari bekerja dengan situasi lebih dari 42 jam kerja per minggu dan lebih dari 6 jam berdiri per hari. Pencegahan yang kelima yaitu menambah pengetahuan gizi untuk meningkatkan asupan energi dan protein sehingga mencegah bayi lahir prematur. Pencegahan keenam yaitu memperhatikan keadaan sebelum hamil, yaitu memiliki BMI normal dengan menghindari berat badan kurang dari 50 kg serta pola makan yang seimbang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.